rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, yang mulia Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, yang saya hormati, yang mulia Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, yang saya hormati para ulama, para habaib, para kiai ajengan, para ustadz, yang saya hormati para menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Gubernur Jawa Barat, Bupati dan Wali Kota Bogor, serta seluruh jajaran pemerintah di Jawa Barat yang hadir. Hadirin, Bapak Ibu sekalian, seluruh santri yang pada malam hari ini hadir, dan yang saya hormati jajaran panitia Festival Sholawat Nusantara yang saya hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya dan karunia-Nya kita dapat bersilaturahim di sini dalam acara pembukaan Festival Sholawat Nusantara. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholawat yang kita lantunkan dan kita gemakan bersama-sama merupakan bentuk kecintaan kita kepada Nabi, merupakan bentuk takzim kita kepada Nabi, dan rasa hormat yang amat dalam kepada Nabi, kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang kita semuanya sangat menyambut gembira penyelenggaraan Festival Sholawat Nusantara yang digelar secara nasional. Dan kita berharap dengan sholawat ini, dengan izin Allah, dengan mengucap bismillah, marilah kita memulai dengan hal yang baik-baik. Dengan sholawat, marilah kita bersama-sama berkatkan persaudaraan, persatuan, kerukunan di antara kita. Marilah kita memulai dengan hal-hal yang baik-baik. Jangan lagi kita berburuk sangka terhadap saudara-saudara kita. Jangan lagi kita saling menjelek-jelekan antar saudara-saudara kita. Jangan lagi kita saling mencemooh di antara kita sebagai bangsa. Jangan lagi kita berprasangka buruk, suudzon satu sama lain. Jangan lagi kita saling mencela dan saling menfitnah di antara kita. Setuju enggak? Dengan izin Allah, marilah kita melakukan hal yang baik, berprasangka yang baik, husnudzon, berpikir yang positif, saling menghormati, saling menghargai, dan terus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai agama, menjunjung nilai-nilai tinggi etika, nilai-nilai budi pekerti. Dan saya titip, marilah kita bersama-sama menjaga
kedamaian, ketenangan. Karena tahun ini ada pilihan gubernur, pilihan bupati, pilihan wali kota di seluruh tanah air. Ada 171 kabupaten dan kota yang menyelenggarakan pilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Kita harus ingat, jangan sampai karena pilihan gubernur, karena pilihan bupati, dan karena pilihan wali kota kita menjadi retak. Kita menjadi lupa bahwa kita ini adalah saudara. Saudara sebangsa dan setanah air. Silahkan dipilih pemimpin-pemimpin yang paling baik. Berbeda pilihan, boleh-boleh saja. Silahkan. Tetapi setelah pilihan, karena ini dilakukan setiap 5 tahun sekali, pilgub, pilihan wali kota, pilihan bupati, beda pilihan nggak apa-apa antar tetangga, beda pilihan nggak apa-apa antar keluarga juga nggak apa-apa, beda pilihan antar kampung juga nggak apa-apa, tetapi setelah itu marilah kita rukun kembali, bersaudara kembali, bersatu kembali sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita terus menjaga persaudaraan kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, dan ukhuwah basariyah kita. Terus kita jaga. Silaturahim antara ulama dan umaro juga harus terus kita tingkatkan. Karena selain ilmu agama yang bisa memandu kita semuanya, dalam menjalankan tugas, dalam bekerja, bagi kita pemerintah, ulama itu juga penyalur suara masyarakat, penyalur suara rakyat, penyalur suara umat. Dan sebagai umaro, saya juga berkepentingan untuk memperoleh saran, memperoleh wejangan, memperoleh tausiah, dan doa dari para ulama yang hadir pada acara malam hari ini. Bulan yang lalu, saya pergi ke Pakistan, saya pergi ke Sri Lanka, saya pergi ke Bangladesh, terus saya pergi ke Afghanistan. Saya ingin melihat saudara-saudara kita, negara-negara dengan penduduk muslim terbesar, seperti Afghanistan, seperti Bangladesh dan juga Afghanistan. Di Bangladesh saya pergi ke Cox's Bazar. Di sana banyak sekali saudara kita, pengungsi dari Rakhine State, Rohingya, yang hidup di tenda-tenda yang sangat berdesakan. Kalau panas pasti saudara-saudara kita di sana sangat kepanasan. Kalau hujan, pasti saudara-saudara kita di sana juga kedinginan karena kehujanan. Ini terjadi karena konflik. Saya juga setelah itu, setelah dari Pakistan ke Bangladesh, kemudian terbang ke Afghanistan. 8 hari sebelum saya ke Kabul di Afghanistan, ada bom yang menewaskan 20 orang. 2 hari sebelum saya mendarat di Kabul, ada bom lagi yang menewaskan 103 orang. Bahkan 2 jam sebelum pesawat kita mendarat di Kabul, ada serangan di Akademi Militer yang menewaskan 5 orang dan belasan, puluhan luka-luka. Ada yang bertanya kepada saya, Pak Jokowi ke Afghanistan takut enggak?
Saya sampaikan apa adanya. Tidak. Karena saya sudah memasrahkan kepada Allah dan hidup, mati, itu sudah ada yang menentukan. Rezeki itu juga ada yang sudah menggariskan. Meskipun banyak yang menyampaikan kepada saya, terutama pihak keamanan, saya tidak diperbolehkan dari Bangladesh untuk menuju ke Afghanistan. Presiden tidak usah ke Afghanistan. Langsung kembali ke tanah air karena ada keamanan yang memang harus dijaga. Malam hari saya telepon kepada Presiden Ashraf Ghani, Afghanistan, Presiden Afghanistan. Presiden Ashraf Ghani, bagaimana keadaan di Afghanistan? Ya memang tidak aman. Tetapi saya menjamin Presiden Jokowi, jaminan pribadi saya, Presiden Jokowi aman sampai di Afghanistan dan selama di Afghanistan. Ya kalau sudah ada jaminan seperti itu, sebetulnya yang menjamin bukan Presiden Ashraf Ghani, yang menjamin adalah, yang bisa memberikan jaminan itu adalah Allah. Pak Presiden Ashraf Ghani sudah menjamin saya untuk sampai di sana. Saya minta, saat itu saya meminta kepada Presiden Ashraf Ghani, saya minta nanti dijemput di airport pakai panser anti peluru, anti roket. Begitu saya mau mendarat, saya agak grogi juga. Karena di kanan ada bukit, di kiri ada bukit. Nah kalau pesawatnya diroket kan kena. Tapi begitu turun, alhamdulillah tidak ada apa-apa, kemudian keluar dari pesawat, turun salju, kemudian masuk ke ruang transit, diberitahu oleh Wakil Presiden, meminta kepada saya, Presiden Jokowi, saya dan Presiden Ashraf Ghani memohon, jangan sampai dari airport menuju ke istana itu memakai panser, tetapi pakai mobil biasa. Loh kok berbeda ini? Karena kalau dilihat nanti Presiden Jokowi, presiden dari negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, yang hadir di Afghanistan, kemudian memakai panser, anti peluru, anti roket, nanti dilihat Afghanistan semakin tidak aman. Jadi kami memohon Presiden Jokowi pakai mobil biasa saja. Saya pikir-pikir. Kemudian saya sampaikan ke Wakil Presiden, bismillah, ya saya terima. Tetapi Wakil Presiden Afghanistan menyampaikan pada saya, tetap dikawal, di kanan kiri nanti ada tank, di jalan-jalan semuanya ada tank, di gang ditutup dengan tank, di atas juga dikawal dengan helikopter. Jadi saya ya berani-berani saja. Terus meluncur dari airport menuju ke istana. Alhamdulillah semuanya berjalan aman, tidak ada apa-apa. Apa yang bisa saya ceritakan di dalam pertemuan majelis ini, bahwa Afghanistan itu adalah negara yang kaya raya, punya deposit emas terbesar di dunia, punya deposit gas juga terbesar, mempunyai deposit minyak yang besar.
Tetapi karena konflik 40 tahun yang lalu, konflik antara dua suku, yang satu mbak teman dari luar, yang satu mbak teman dari luar, kemudian perang. 40 tahun sampai sekarang belum selesai-selesai. Dan Presiden Ashraf Ghani meminta Indonesia untuk menjadi mediator, memediasi agar terjadi perdamaian di Afghanistan antar kelompok-kelompok yang bertikai. Jadi kita ke sana itu dalam rangka ikut mendamaikan. Dan ini juga perintah konstitusi kita. Apa yang diceritakan oleh Ibu Presiden Rula Ghani. Beliau bercerita, Presiden Jokowi, 40 tahun yang lalu, negara lain mungkin banyak orang yang belum naik mobil. Di Afghanistan, wanita bisa naik mobil dari kota ke kota dan di dalam kota semuanya aman. Laki-laki juga sama, nyetir mobil kemana-mana semuanya aman. Tetapi karena perang, karena konflik itu, sekarang yang paling dirugikan adalah hanya dua, perempuan dan anak-anak. Sekarang sudah 40 tahun kita sudah tidak bisa nyetir mobil lagi, karena keadaannya tidak aman. Anak-anak juga tidak bisa bersekolah, karena juga keadaannya tidak aman. Oleh sebab itu, Presiden Ashraf Ghani berpesan kepada saya, dan ini pesan yang selalu saya ingat. Karena waktu beliau ke sini saya ceritakan bahwa negara kita ini sangat beragam, sangat majemuk, ada 714 suku, ada 1.100 lebih bahasa daerah, ada bermacam-macam agama, dan negara ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki 34 provinsi, 514 kabupaten dan kota. Apa yang disampaikan oleh Presiden Ashraf Ghani? Hati-hati Presiden Jokowi, negaramu itu negara besar, 260 juta penduduk yang ada di Indonesia, ada negara yang sangat besar, tetapi beragam. 714 suku yang ada di Indonesia itu ada sangat besar sekali. Di Afghanistan itu hanya ada 7 suku. Hanya ada 7 suku. Kita 714 suku. Oleh sebab itu, ini Presiden Ashraf Ghani berpesan kepada saya, dijaga yang namanya kerukunan antar tetangga, dijaga persaudaraan antar kampung, dijaga persaudaraan antar suku. Dan pesan yang paling tegas diberikan kepada saya, kalau ada pertikaian antar tetangga, segera selesaikan. Kalau terjadi pertikaian antar kampung, cepat-cepat segera diselesaikan. Dan kalau ada pertikaian antar suku, ditegasin saja Presiden Jokowi, segera dan cepat-cepat diselesaikan. Jangan sampai seperti di Afghanistan. Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini, saya titip kepada kita semuanya, marilah sekali lagi kita jaga ukhuwah kita, ukhuwah Islamiyah kita, ukhuwah watoniyah kita, dan lebih besar lagi ukhuwah basariyah kita. Terakhir, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Semoga Indonesia senantiasa rukun dan bersatu. Semoga rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, semakin sejahtera. Amin. Semoga para ulama, para habaib, para ustadz, para ajengan, senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan dalam membimbing umat untuk menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin. Dan semoga
para pemimpin, baik di tingkat pusat sampai ke daerah, diberikan kesehatan dan kemudahan untuk meningkatkan kesejahteraan umat, kesejahteraan rakyat Indonesia. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden Republik Indonesia malam hari ini saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peresmian akan ditandai dengan pemukulan beduk. Ya, dan kami turut mengundang ke atas panggung untuk mendampingi pemukulan beduk Menteri Agama Republik Indonesia, Gubernur Jawa Barat, Habib Lutfi, Kiai Haji Ma'ruf Amin, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Bapak Airlangga Hartarto selaku Dewan Pembina Majelis Zikir Yakowi, Haji Abdul Ghofaruzin Sahal, Ketua PPRMI, Haji Nusron Wahid, Kiai Haji Mujib Hudori, Asep Irfan Mujahid, dan Bapak Adi MS. Ya, kita akan bersama-sama nanti menghitung mundur ya untuk pemukulan beduknya. Ya. Kami persilahkan kepada para pendamping untuk segera menempati beduk yang akan ditabuh pada malam hari ini. Baik, pada hitungan ke-1 Presiden Jokowi, 3, 2, 1. Baik, kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Baik, mari kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dan para pendamping yang telah meresmikan Festival Sholawat Nusantara Piala Presiden 2000. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Baik, hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya mari kita ikuti bersama sambutan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man nasarahu wa wala. Yang saya hormati Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak-bapak, para menteri, Kabinet Kerja, Bapak Panglima, TNI, Bapak Kapolri, Bapak Gubernur dan seluruh anggota unsur pimpinan daerah Jawa Barat dan juga Bogor,
أصحاب الفضيلة، حضرات الحبائب والمشايخ والعلماء، وبالخصوص الحبيب لطفي بن يحيى رئيس عام جمعية طريقة المعتبرة النهضية, dan seluruh peserta festival salawat yang hadir malam ini. Pertama, saya ingin menyampaikan penghargaan kepada Bapak Presiden. Dan kita bersyukur punya Presiden yang rajin menghadiri majelis-majelis salawat, majelis-majelis dzikir, majelis-majelis istighatsah, rajin bersilaturahim dengan pesantren-pesantren. Para santri hafal betul kalau Presiden datang ke pesantren, gembira. Karena apa? Karena akan dapat sepeda, katanya Pak Presiden. Dan Presiden ini rajin bersilaturahim dengan ulama, dengan habaib. Bahkan Presiden Jokowi lah yang sebelumnya tidak ada Hari Santri Nasional selama 70 tahun. Pada tahun 2015 yang lalulah Bapak Presiden Jokowi menetapkan Hari Santri Nasional. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, saya bergembira adanya festival ini untuk terus menggemakan, menggelorakan salawat di seluruh Nusantara. Dan kita memang diperintah oleh Allah untuk bersalawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Di beberapa tempat Pak Presiden, salawat itu bisa buat ngusir orang habis kenduri. Jadi kalau habis selamatan terus bagi berkat, masih duduk baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad, kabur semua itu jamaahnya itu. Dengan menggemakan salawat di seluruh Indonesia ini, kita berharap juga mudah-mudahan kita memperoleh inayah pertolongan Allah, amin, dan memperoleh inayah, riayah, pemeliharaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita sebagai bangsa tetap berjaya, terutama sebagai bangsa kita utuh dan bersatu sampai akhir zaman. Kita memang punya landasan berbangsa bernegara yang kuat. Kita punya titik temu sebagai bangsa, yaitu Pancasila. Saya menyebutnya Pancasila itu sebagai kalimatun sawa, titik temu antara seluruh elemen bangsa. Dan kita juga punya kesepakatan yang kuat, yaitu Piagam Jakarta, yang setelah dibuang 7 kata, setelah disepakati bersama oleh semua elemen bangsa, dijadikan mukaddimah Undang-Undang Dasar 45. Karena itu saya menamakan Piagam Jakarta ini sebagai mitsaqan ghalidha, yaitu kesepakatan yang kuat. Dengan 2 landasan ini kita utuh,
dan kita berada di dalam bingkai keindonesiaan NKRI yang satu. Alhamdulillah. Akan tetapi karena tingkat kemajemukan bangsa kita ini begitu tinggi, ini sering diceritakan oleh Bapak Presiden, baik rasnya, agamanya, sehingga potensi konfliknya cukup tinggi. Karena itu harus kita jaga, harus kita kawal, supaya keutuhan bangsa ini tidak terkoyak, baik pengawalan kita lakukan secara zahiriah maupun secara batiniah. Secara lahiriah kita punya aturan-aturan, regulasi-regulasi. Secara kelembagaan kita punya peranata-peranata. Ada kelembagaan yang bersifat pemerintah, ada Kementerian Agama, ada lembaga lain, ada juga majelis-majelis agama, ada juga forum kerukunan umat beragama, FKUB di provinsi maupun di kabupaten kota. Dan semua ini adalah dalam rangka mengawal keutuhan bangsa secara lahiriah. Tetapi kita juga harus mengawalnya melalui cara-cara batiniah supaya kita memperoleh inayah dan riayah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita kawal melalui penggemaan salawat di seluruh Nusantara. Kita juga lakukan dengan istighatsah, dengan zikir nasional, dengan berbagai upaya-upaya. Tujuannya satu adalah supaya kita dapat inayah dan riayah Allah Subhanahu wa taala. Kepada penyelenggaraan festival ini saya menyampaikan selamat, penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi bagian daripada pengabdian kita kepada bangsa dan negara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang berbahagia, Bapak Presiden yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita ikuti bersama laporan Ketua Panitia Pengarah. Kami undang dengan hormat Bapak Haji Abdul Ghaffar Rozin Sahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Insinyur Joko Widodo, segenap jajarannya, yang terhormat, yang kami hormati, yang kami cintai, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia sekaligus Rais Am, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin, Rais Am Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah An-Naqiyah, Habibana wa Sayyidina Habib Lutfi bin Ali bin Yahya, segenap jajaran pemerintahan, para habaib, para kiai, dan para ulama, dan hadirin segenap undangan dari seluruh Indonesia. Yang kami banggakan pula para panitia yang terdiri dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah atau Asosiasi Pesantren Nahdlatul Ulama, Dewan Pengurus Pusat, Ikhwanul Muballighin, Majelis Dzikir Ya Qawiyu, Lembaga Amil Zakat Infak dan Sodakoh Mata Air atau disebut sebagai Lazisma, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan
Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rizki dan kesempatannya yang diberikan kepada kita berkumpul di dalam majelis yang insya Allah menjadi majelis yang mubarak ini. Majelis yang mulia karena dilantunkan sholawat dengan niat untuk memuliakan sekaligus menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Presiden dan para hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sholawat adalah bentuk pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai perwujudan rasa cinta, takzim, sekaligus hubungan batiniyah yang kuat antara umat dan junjungannya. Bahkan Allah dan malaikat pun bersolawat kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk solawat yang dinyanyikan berkembang sangat pesat di berbagai belahan dunia. Solawat di Nusantara sendiri telah tumbuh sebelum negara Indonesia berdiri. Solawat berkembang di surau, di masjid, di tempat-tempat pengajian. Dan bentuknya berakulturasi dengan budaya setempat. Gaya pembacaan solawat di berbagai daerah berbeda-beda, dengan bahasa yang berbeda-beda, dengan cara yang berbeda-beda. Di Minangkabau ada solawat dulang yang muncul pada zaman Syekh Burhanuddin di Pariaman, yang biasa disebut dengan salawik judulang. Di Yogyakarta ada solawat montro, dan di tempat-tempat lain juga muncul solawat dengan kekhasannya sendiri-sendiri. Ada juga terbangan, ada tanjidor, dan yang lain-lainnya. Itu baru solawatnya. Belum lagi kalau kita menyebut pesantren di Indonesia yang berjumlah lebih dari 28.000 pesantren. Dengan lebih dari 4 juta santri yang semuanya menjadikan sholawat sebagai nafas keseharian sekaligus tradisi yang tidak mungkin dipisahkan. Hampir semua pesantren mengembangkan gaya, langgam, dan kekhasannya masing-masing, menyesuaikan dengan bahasa dan tradisi di mana pesantren tersebut berada. Sholawat di pesantren ada yang berkembang secara sederhana dengan alat yang sederhana, dengan aransemen yang sederhana. Tetapi juga ada yang berkembang sangat pesat dengan aransemen dan instrumen yang lengkap. Oleh karena itu, dengan latar belakang keagungan dan keberagaman sholawat yang sedemikian rupa di Nusantara ini, tidaklah berlebihan jika selain untuk menjalin tali silaturahim antar masyarakat dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, Festival Sholawat Nusantara Cinta Nabi ini juga untuk mencari kekayaan talenta tersembunyi di kalangan santri, pelajar, dan elemen masyarakat lainnya yang selama ini belum banyak dieksplorasi. Lain daripada itu, tujuan dari Festival Sholawat Nusantara yang akan dibuka oleh Bapak Presiden pada malam hari ini adalah membumikan kembali sholawat sebagai spirit pembangunan karakter bangsa yang berakhlakul karimah. Menyemarakkan kembali nilai-nilai tradisi keislaman dan keindonesiaan di dalam masyarakat. Menjadikan sholawat sebagai media dakwah yang cinta damai dan anti kekerasan. Sekaligus meningkatkan kecintaan kepada tauladan umat Islam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, dan ukhuwah wataniyah yang pada akhirnya menjadikan sholawat sebagai wasilah, sebagai perantara, sebagai perekat negara kesatuan Republik Indonesia. Agar maksud dan tujuan ini tercapai secara maksimal, terutama bagi generasi muda, generasi milenial, zaman now, yang selama ini menjadi mayoritas di Republik ini, maka pada acara kick-off ini dan acara-acara selanjutnya ditampilkan sholawat yang dikemas dengan iringan orkestra
dengan 60 musisi dan paduan suara yang berjumlah lebih dari 100 orang. Bapak Presiden, para habaib, dan alim ulama yang saya hormati. Festival sholawat ini nantinya akan diikuti rangkaian kegiatan lomba sholawat dari tingkat kecamatan, kabupaten, dan provinsi mulai awal Maret sampai bulan Desember. Peserta dipersilahkan untuk mendendangkan sholawat tidak saja dengan bahasa Arab, tapi dipersilahkan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah masing-masing. Acara pada malam ini adalah awal dari kerja keras kita bersama untuk mewujudkan tujuan mulia dari pelaksanaan Festival Sholawat Nusantara ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai dan memberikan kekuatan kepada kita semua untuk bersama-sama membangun kecintaan kepada Nabi Agung, sekaligus merawat keragaman Nusantara ini melalui festival yang baik ini. Yang terakhir, kami memohon Bapak Presiden untuk berkenan memberikan arahan dan sekaligus membuka rangkaian festival ini. Kami juga memohon doa dan dukungan kepada segenap habaib dan alim ulama agar kami diberikan kekuatan untuk menyelenggarakan seluruh rangkaian festival ini dengan baik sehingga membawa berkah tidak saja kepada semua pihak yang terlibat tetapi juga kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu berlangsungnya acara ini, baik secara institusi maupun secara pribadi. Secara khusus saya menyebut inisiator Festival Nusantara ini, saudara kami, Saudara Nusron Wahid, dan panitia, ketua panitia yang sudah berjungkir balik untuk menyelenggarakan acara pada malam hari ini, Saudara Habib Soleh. Allahumma rzuqnal ikhlas wal istiqamah wa hubballahi wa hubbaman ahabbah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.